Berikutnya isim. Nah, di sini ada 6 juga ya. Walaupun nanti banyak sebetulnya, cuman yang kita latih ini 6 isim dulu, yang lain-lainnya dimasukkan ke wazan tambahan. Yang pertama masdar. Ya, masdar itu suatu kejadian yang tidak disertai waktu. Ya, jadi madalla ala adasin mujarradan anil zaman. Menunjukkan kepada peristiwa ya atau perbuatan yang tidak disertai waktu. Jadi sebetulnya masdar itu kata kerja, cuman tidak ada unsur waktunya. Ya, beda dengan fiil. Fiil itu kata kerja yang ada unsur waktu. Ya, kalau masdar dia menunjukkan pekerjaan. Ya, misalnya memukul ya atau pukulan ya, memakan gitu ya, makan. Itu masdar, cuman unsur waktunya tidak ada. Ya, kalau ada unsur waktu telah makan berarti fiil madi. Kalau ya kalau misalnya sedang atau akan makan berarti fiil mudhari. Ya, jadi masdar ini makanya masdar ini menjadi sumber tadi ya, sumber kata mustaq. Ya, tapi ini dimasukkan ke dalam pembahasan kata mustaq ini walaupun sebetulnya masdar ini kan sebagai asal ya, sebagai sumber. Kenapa dia disebut sebagai sumber? Karena memang dia adalah makna asal gitu. Jadi cuma satu maknanya menunjukkan pekerjaan atau hadas ya, perbuat apa peristiwa saja. Tidak ada tambahan makna lain. Gitu. Ketika misalnya memukul, memukul saja, pekerjaan, pekerjaan saja. Tidak ditambah dengan makna lain. Nah, kalau yang lain-lainnya kan ada tambahan makna lain. Ya. Misalnya tadi yang fiil itu kan pekerjaan ditambah dengan makna lainnya gitu. Ditambah dengan makna waktu lampau berarti fiil madi. Ya, pekerjaan ditambah dengan waktu sedang atau akan fiil mudhari. Ditambah dengan makna perintah berarti fiil amr gitu. Nah, kalau masdar tidak ada tambahan makna lain. Ya, lalu yang kedua isim fa'il. Untuk polanya ya fa'lan misalnya ini untuk sulasi mujarad saja ini fa'lan ini. Nanti untuk sulasi mujarad sebetulnya berbeda-beda ya, tidak ada pola yang sama. Dia berbeda-beda sehingga harus hafal. Misalnya doroba ya 1000 dorban masdarnya. Nanti dahola ya dulu duhulan beda lagi. Polanya beda-beda kalau masdar di sulasi mujarad itu yang 6 bab. Ya, nah tapi kalau yang di selain sulasi mujarad ya ada sulasi mazid fi, rubai mujarad, rubai mazid fi itu ada polanya. Misalnya yang bab 1 sulasi mazid fi af'ala yuf'ilu if'alan, ada polanya itu sama semua kata-kata yang lainnya sama. Akrama yukrimu ikroman. Adhola yudhilu idholan semua sama ada polanya. Ya, yang tidak ada pola khusus itu sulasi mujarad, dia berbeda-beda untuk masdar itu. Kemudian yang kedua isim fa'il menunjukkan pelaku apa namanya definisinya al ismul mustaq lidilala ala man waqaminul fi'lu au qama bihi ala wajhil wudus tasbut. Ya, itu definisinya. Jadi isim mustaq yang menunjukkan kepada yang mengalami atau melakukan suatu pekerjaan. Ini pelaku, menunjukkan pelaku. Makanya diartikan yang ya, jadi yang misalnya yang melakukan, ya, yang memakan, ya, yang mencuci, gitu. Jadi yang menunjukkan pelakunya. Ya, tapi di sini ditambahkan dalam definisinya secara atau berdasarkan terjadinya tidak secara terus-menerus. Artinya pelaku itu bisa sekali saja gitu. Ya bisa sekali. Doribun yang memukul. Yang memukul itu bisa sekali aja dia sekali memukul ya disebut doribun dia yang memukul.
Ya, sarikun yang mencuri, sekali mencuri ya disebut sarik. Tapi nanti kalau ada yang menjadi kebiasaan ya, jadi apa namanya eh, pencuri gitu ya, memang sudah kebiasaannya mencuri. Nah itu nanti ada lagi ya apa wazannya atau sigotnya. Kalau isim fa'il ini dia menunjukkan pelaku walaupun orang apa yang melakukannya hanya sekali. Nah, polanya fa'ilun ini untuk sulasi mujarad fa'ilun ya. Tapi nanti ada juga yang bab 6-nya fa'ilun. Ainnya yang panjang. Terus nanti di sulasi mazid pil itu beda-beda. Nah, untuk yang selain sulasi mujarad itu diawali huruf mim, mim domah ya. Af'ala yufilu if'alan muf'ilun, jadi muf'ilun isim fa'ilnya itu. Ya, diawali dengan mim berharokat domah. Ada muf'ilun, ada mufa'ilun, ada mufa'ilun, mufta'ilun, mutafa'ilun, munfa'ilun, mustaf'ilun dan sebagainya. Didahului oleh mim domah. Kalau yang sulasi mujarad itu fa'ilun. Ya. Lalu isim maf'ul ya, diartikan yang menunjukkan objek. Ya. Jadi kebalikan dari fa'il ya isim maf'ul itu. Jadi ismul mustaq dilala ala man waqa'a alaihil fi'lu. Jadi yang dikenai perbuatan sama ya ala wajil hudus lat subut. Jadi bisa saja sekali saja gitu di apa namanya terkena perbuatannya, misalnya dimakan, ya dicuci dan sebagainya. Yang dicuci. Nah, polanya maf'ulun. Ini untuk sulasi mujarad. Nah, nanti untuk sulasi mazid bi rubai itu beda lagi. Sama hampir sama dengan fa'il didahului oleh mim domah ya yang selain sulasi mujarad. Tapi bedanya kalau isim fa'il itu sebelum akhirnya kasroh, kalau isim maf'ul sebelum akhirnya fathah. Jadi isim fa'ilnya misalnya muf'ilun. Berarti isim maf'ulnya muf'alun. Ya, mufa'ilun, mufa'alun. Tinggal dirubah ain fi'ilnya saja. Mustaf'ilun, mustaf'alun begitu. Itu isim maf'ul. Lalu berikutnya yang kelima isim zaman yang menunjukkan waktunya. Ini pekerjaan ditambah waktu, menunjukkan waktunya. Ya, ya ismul mustaqli dilalah ala zamani wuqu'il fi'li. Isim mustaq apa yang menunjukkan waktu ya terjadinya pekerjaan, misalnya maf'ilun waktu melakukan. Ya, ini untuk sulasi mujarad. Maf'ilun ya, madribun misalnya waktu memukul, majlisun waktu duduk dan sebagainya. Nah, nanti untuk yang selain sulasi mujarad eh, bentuknya sama dengan isim maf'ulnya. Jadi mustaf'alun, muf'alun ya, munfa'alun. Jadi isim zaman untuk selain sulasi mujarad itu sama dengan isim maf'ulnya polanya. Lalu yang kelima isim makan yang menunjukkan tempat, al-ismul mustaq lidalalah ala makanil fi'li ya, menunjukkan tempat atau makani wuqu'il fi'li, dilakukannya pekerjaan. Nah, untuk isim makan bentuknya selalu sama dengan isim zaman. Jadi isim makan itu ya menunjukkan tempat dalam semua babnya selalu sama dengan isim zaman, nggak pernah beda. Mau di sulasi mujarad, di sulasi majid bi, rubai mujarad, rubai majid, semuanya sama ya, selalu sama isim zaman dan isim makan. Polanya itu. Di sini juga maf'ilun lagi gitu sama, selalu sama. Cara membedakan ya kembali kepada pembicara yang dia maksud apakah menunjukkan waktu atau tempat.
Misalnya tadi majelis, majelis itu apakah menunjukkan waktunya atau tempatnya? Karena bisa dua-duanya. Lalu yang terakhir, yang keenam isim alat, menunjukkan alat pekerjaan. Ya, misalnya di sini mif'alun, bentuk yang paling dasar ya, yang paling umumnya itu mif'alun. Nah, untuk isim alat ini hanya ada di sulasi mujarod saja. Isim alat ini ada di sulasi mujarod yang 6 bab, yang lain nggak ada. Ya, di bab-bab yang lain, sulasi majid pi, rubai mujarod, itu tidak ada isim alatnya. Sehingga dikurangi nanti. Dia hanya di sulasi mujarod saja. Dan polanya mif'alun. Walaupun nanti ada pola lain ya, kita bahas pola lainnya di wazan tambahan nanti. Tapi yang umum dulu kita coba kuasai. Ya, jadi itu 12 apa namanya? Bentuk-bentuk perubahan dalam tasrif yang disebut tasrif usul atau istilahi. Nah, nanti dari 12 ini kan masing-masing ada pecahannya lagi. Nah, itu disebut tasrif cabang ya, far'i atau lugawi.